Direktur, sama itu direktur apa kepala? Ya, kredit. Kepala. Kepala kredit. Yang saya hormati teman-teman Asmila, Mojo Malaya, Brodong dan Dadang Semampol yang menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan Nusantara Brodong. Ada juga. Jadi kalau tak cerita awal tadi, dari 2-3 yang lalu kita dari beberapa contohnya. Pertanyaannya sih paling Pak, iwak iki kena opo isu beawan saiki beda regone siji. Musim pertama. Kapan Pak regone iwak iki entah. Yang ketiga, ibu-ibu ngorek sampai subuh. Bukan subuh ya, sebenarnya yang jamaah subuh ikan itu bisa terjual sangat pagi hari. Jadi nanti karena ini forumnya adalah forum tertentu, bukan forum narasumber. Nanti juga akan nelayan yang lebih kemarin saya sudah kontak diri langsung Pak Haji Arifin ya, yang mana lagi ya, benar ya Haji Arifin ya, tapi benar-benar banyak bisa tadi kita ada Pak Haji sama Pak Kalabu terkait kondisi nelayan kita yang cukup prihatin. Ini betul-betul sampai kapan? Saya nggak bisa kapan dan berjalan semalam. Oke, ya punten. Kak Nyono sudah kosan gede. Oke, tambah. Ya nggak apa-apa gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Kepala BPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Brodong. Yang saya hormati Pak Kepala Pimpinan Perindo PT Perindo yang ada di Lamongan. Yang saya hormati Ketua LN Tiga Lokasi bimbing untuk ada semakuan serta anggota bapak-bapak saudara Aspira. Yang saya hormati dan para bapak ibu yang hadir, yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Harga ikan perikanan tangkap utamanya di Pantura ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak ibu ya, waktu biar tidak lama-lama kan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung, Pak Yuri Kadang, perwakilan pedagang, satu lagi dari Aspila ya, tim Ramadan kita semua bisa berkumpul di tempat ini terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan bapak-bapak sekalian tentang isu harga ikan yang memang beberapa waktu terakhir ini memang hampir semua daerah mengeluhkan itu. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh itu pun karena kita kerja bintang-bintang yang lain. Jadi saya pikir memang secara global itu memang lagi turun. Saya sampaikan ke ini juga undangan rapat ini juga saya sampaikan dan pusat juga agak kaget memang ternyata memang global ada yang turun. Nah ke depan ini sekarang mungkin tinggal kita cari jalan keluar, terutama di lingkup Brodong ini, lingkup Lamongan ini, bagaimana kalau harga ikan ini kan bukan cuma di Lamongan tapi nasional bahkan global. Tapi kenapa Pak ya? Kalau pagi itu mahal, tapi kalau siang sedikit kok harganya beda. Apakah global juga kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, para pembeli juga didukung dengan harga ikan.
pabrik itu sekitar harga sekian, nggak sekian kau usah kirim, terus lebih. Nah, kaitan masalah yang sudah bahas tadi, kalau pagi kok ini agak sedikit siang kok turun. Berkaitan dengan pasar global, Pak. Produk ikan di luar negeri itu akeh. Permintaan perusahaan pabrik pun terbatas. Sing biasanya kalau aku Pak ya suami itu tidak ada batasnya. Pirang saya gak iso Pak. Paling akeh cukup orang nonton, paling akeh. Ini lebih dari itu ditolak. Terus kan piye? Banyak kekuatan usaha mergo penjualan juga seperti itu. Seperti contoh kapan hari saya dapat informasi dari pabrik ya. Waktu itu sebelum hari puasa kita sudah dibatasi pembelian usahakan tapi jadi barang itu belum akeh. Kita kirim itu minimal masih 2 ton. 2 ton kirim. Ternyata Pak, ketika pabrik kirim ke Cina, sedino dodolan kok salah kita. Setiap hari bisa ikan 1 ton. Di stok itu dan mohon maaf juga beberapa kali saya ke FGD juga dengan teman-teman baik dari kementerian maupun dari DPP. Jadi saya mencoba untuk satu persatu saya sampaikan. Yang pertama, beberapa bulan lalu saya sampaikan di Texonya Muhammadiyah. Setelah bupati dan gubernur saya yakin tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Karena ini masalah perusahaan. Saya coba pasar global ya. Sejak perang Ukraina, produk Rusia itu Pak ditolak di Amerika dan Eropa. Karena Rusia bagian dari Asia juga, produknya dia masuk di pasar Asia. Dia punya harga berapa? Kurang dari separuhnya harga produk Indonesia. Bayangkan. Ketika itu kita hanya bersaing dengan India. Kita masih kalah karena apa HPP itu harga pokok produksinya kita masih terlalu tinggi dibanding dengan India. Itu pun kita tidak mampu bersaing dengan India. Ini mohon maaf agak panjang ya, karena saya memulai satu persatu. Rusia yang dulunya hanya penangkapan, produknya dia masuk di Amerika dan Eropa. Nah sejak perang Ukraina itu produknya diembargo, ditolak. Setelah ditolak seluruh kapal Rusia yang produksi Polang itu Pak dilengkapi dengan mesin surimi. Jadi dia nakal untuk dijadikan ikan surimi. Itu masuk pasar Asia harganya luar biasa rendahnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi memberikan air segar pada kita, tapi ini bulan Oktober, sekarang masih Mei, masih 5 bulan lagi. Kemudian menerapkan aturan permen-permen itu sangat brutal dan amburadul. Pertama begini, beberapa kali kita dulu tidak ada PHP Pak ya, kita hasil perikanan. Sekarang ini pemerintah pusat menetapkan solar itu, lalu kita pakai apa? Kalau solar itu sudah dari tarif. Kemudian ada PHP, ada ketika kita sudah lewat dari 12 mil, itu diwajibkan kita harus memigrasikan perizinan kita. Harus bisa dideteksi oleh pemerintah pusat dan dikontrol lewat vessel. Kalau tadi digambarkan kita ini peningkatan produksi sehingga bila saya masalah gubernur bupati insya Allah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Itu saya singkat Pak ya, singkatan seperti itu. Saya punya datanya Pak, saya data dari FAO, data dari Asosiasi Pengusaha dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia. Saya punya datanya. Harus ya memberikan subsidi protein bagi seluruh rakyat Indonesia daripada menetapkan seperti itu.
subsidinya sederhana, satu orang, satu kepala, satu on untuk surimi. Kenapa saya bilang surimi? Karena rata-rata ya masih stabil harganya. Paling naik turunnya 2.000 kakap merah, kerapu merah. Satu hari itu kita punya penduduk 300 juta, Pak. Kalau pemerintah mewajibkan itu 30 ton surimi, 30.000 ton surimi itu ide dari Indonesia. Ini kalau sudah di pemerintah pusat dengan menetapkan harga tertentu, artinya apa? Sedikit banyak sudah bisa menolong kita untuk produk hasil. Kemudian kita sama India, Pak, ikan yang sama, pabriknya sama, kita itu lebih tinggi, Pak. Masalah nggak ngerti, nggak ngerti, Pak. Kajuan itu kan kajuan. Saya itu bicara, ini kebijakan pemerintah. Ini sampai nggak mengerti kebijakan pemerintah, jadinya nggak ada solusinya. Ini tadi itu kok itu kajuan, Pak. Oh gitu, oke. Yang pengen beli di Indonesia. Setelah dia datang ke pabrik, dia heran. Iya kan nggak ngerti, kok itu nggak ngerti. Nah ini loh Mas, ini masalah kan di pabrik. Iya, tapi itu kok itu nggak ngerti. Nah pabrik itu, jodohin dulu nggak payu. Masa kan di kok itu nggak? Cetak, apa ya? Enggak. Pabriknya ini di pabrik, tuku Nggak berkira. ya. Pabrik tutup, pabrik gak kamu kok sesuk saya tuku mana sesuk saya tuku mana Nah itu nanti Pak, ajari pilihan. Oh, itu tadi masyarakat seperti itu. Saya emang gara-gara dengan betul Ayo, maksudnya konco-konco ini gini loh Pak, sing digawe permasalahan itu sing ditakokno ning pabrik iku hasilnya butuhe ngene siji keluari konco-konco kabeh lho Pak ya. Kok pabrik iki kok hargane kok perno telu ono papat iku piye ya bener apa ora utawa iki ono permainan teko apa ngono sing keluari konco-konco iki Pak, kan yo gak ngerti takoke ngono. Terus kedua nih, kena apa kok umpamane pabrik iki kapasitasnya iku umpamane kok 10.000 ton. Jangan-jangan kok lagi 5.000 nek wis ngomong bek mau tuku nih iso tak pake, iso tak murahi lho Mas. Maksudnya iku ngono. Gelem tak gelem dinakno, tapi aja ngono sing dimaksud kanca-kanca iku aja ngono aja tuku sak enake ngono dhewe ta ngono. Sing dimaksud kanca-kanca iki ngono. Kok ora wis tukune Mas kadung iwak dibungkar gelem enggak tetep tak tuku sampeyan gak gelem ora sampeyan ya. Kalau iwak kadung dibungkar tetep didol, tapi aja saenake dhewe lah sakno masyarakat iki sakno wetenge kanca-kanca iki ngono, maksud iki ngono, Pak. Nang kapasitasnya umpamane 10.000 ton niku mun nak agek 5.000 kok ngomong aku ngomong wis butuh batis sing akeh ki mau, maksud iki kanca-kanca iku ngono, Pak. Iku sing masukane teko kanca-kanca iku sampean aku tak sampai lagi Pak, matur suwun. Saya tentang itu tidak bisa bercerita banyak. Saya mau bercerita sedikit saja tentang saya di sini selaku supplier dan sekaligus pelaku usaha di TPI. Saya ingin memberitahukan, mestinya ya ini itu harus mengundang dari pabrik yang berkepentingan, dari pabrik-pabrik semua yang ada di sini yang menggunakan ikan cantrang. Itu harus diundang sehingga dia bisa memberitahu bahwa keadaan itu seperti ini. Itu. Nah, untuk saya tidak bisa bercerita lebar tentang masalah itu. Saya cuma ingin memberitahu saja bahwa saya di sini pelaku supplier dan pelaku usaha di TPI Moroto. Saya ini cuma bercerita ya. Stok di pabrik saya itu sampai hari ini itu 1.100 ton. Gak ada permintaan sama sekali. Gak ada permintaan. 1 bulan 2 kontainer itu ada sedikit. Sedangkan pabrik itu menanggung biaya karyawan sampai ratusan ton, sampai ratusan orang, dan itu bayarannya bayaran bulanan. Kan pasti lain dengan orang yang PK. Kalau PK itu
dapat ikannya, dapat bayaran. Kalau nggak dapat ikan ya dia pulang naik beca. Bahkan naik beca sendiri itu uang sendiri, yang di stok itu sampai sekarang belum keluar. Nah, kenapa sekarang ikan murah kalau dia ikut kerja? Ya karena menanggung biaya itu, biaya karyawan itu. Karyawannya kan ada ratusan ya, sedangkan itu masih bayar semua sesuai UMR Lamongan. Enak kerja ikan mahal daripada ikan murah ini. Kalau ikan mahal, otomatis pasaran 100 juta. Itu otomatis itu. Kalau ikan murah ini, jelas pabrik sendiri pun buangnya kesulitan, nggak ada permintaan sama sekali. Karena dia dikatakan patah minat. Ya, pasar globalnya ya seperti itu, ya pernah disebut. Kalau kita hitung dengan ikan mentah, itu dikalikan berarti 4.400 ton. Ikan mentah itu dulu belinya masih ikan mahal, dan sampai sekarang pun berapa itu hitungannya artinya. Sedangkan kita masih itu. Ya seperti itu. Yang saya bisa ceritakan panjang lebar. Hanya kira-kira saya. Assalamualaikum. Sekarang itu begini. Karena dengan sulitnya pabrik mengeluarkan ikan, kita itu tiap beli ikan itu sekarang laporan. Ikan beli sekian. Oke. Kalau sudah pas tonasenya ya, mama kita suruh beli 20 ton gitu ya. Terus 20 ton sudah terpenuhi. Akhirnya ini ada lagi masih ada ikan ini. Terus harganya gimana? Ya seperti itu. Amin Pak, berarti sudah prosedur dari pabriknya Harus laporan mas sekarang dengan ikan murah ini harus laporan. Harga berapa di TPI gitu. Jadi kita itu ikut. Saya sering nggak bikin harga sendiri. Saya malah belinya di belakang. Orang-orang beli sendiri harga berapa saya baru ikut. Gitu. Jadi saya harus laporan. Harga ikan di TPI sekian, gimana beli apa tidak. Seperti itu. Nah, tapi kalau urusan kapasitas muatan dari pabrik kita itu sebenarnya itu berapa Pak? Kalau untuk yang sekarang minim sekali masalahnya. Ya itu masalahnya, kendala karena ikannya nggak laku gitu saja. Tapi kok setiap ada 10 kapal, ada 20 kapal, tapi ikannya kok terus habis terus. Itu ada yang lain mungkin. Ini kalau untuk hari ini ya, ini kan agak malu. Itu orang dari jualan dari Rembang yang beli, dan orang dari jualan yang beli itu orang Rembang, orang jualan yang beli itu juga seperti itu. Dia itu kan mama kirimnya 3 truk itu jatah 3 truk, lantas dia dapat 5 truk. 5 yang 2 truknya itu otomatis harga sendiri. Kalau sama nggak percaya, tanya kepada yang itu yang bersangkutan. Sama punya teman siapa, sampai tanya apa. Seperti itu. Ada 2 posisi yang tak ngasih Pak Haji Arifin atau Pak Berdaya yang lainnya di stoknya tadi. Pegang tubuh, pojok-pojok nelayan juga sudah bekerja. Pojok nelayan juga punya hak yang sama. Anak itu kerja ya oleh duit. Nah ini kan apa ya? Momennya gak bisa ketemu karena ini global. Sampai kapan? Mudah-mudahan segera berakhir. Tapi yang pasti jawaban Pak Haji Arifin, Pak Hakim tadi, tidak ada bahasa permainan harga. Semuanya adalah ketentuan dari pimpinan pabrik. Kenapa? Karena memang cold storage-nya itu biayanya mungkin lebih tinggi daripada deposing. Kalau saya sederhana, untuk membangun kepercayaan pojok-pojok nelayan, saya nanti akan datang ke pabrik dengan pojok nelayan. Karena juga benar-benar tahu. Gini Pak, sekarang begini aja. Kalau ke depan kita itu lebih enak, lebih transparan kepada nelayan. Datangkan para yupi pabrik yang bersangkutan dengan ikan cantrang ini. Aku setuju Pak. Karena ini kan ibu dari aneh kantor-kantor kan juga kita direktur langsung Pak. Iya. Kosong apa isine, karena selama ini kan JRD kan tampungan tok. Nah, aku ora di tampung jenenge wong ceritanya pakai. Ayo aku yo mempersiapkan diri. Besok kalau ternyata memang benar-benar lagi saat ini akeh. Itu kan memberi kemantapan, duduk ragu ya tapi memberi kemantapan. Saya mendatangkan YouTube ke sini pun malah saya benar.
gampang daripada saya kesananya. Tapi dua posisi itu kalau mau dikendaki kita juga mempersiapkan biar kocok-kocok lain juga ini loh perjuangannya sampai ini. Kita menyiapkan posisi itu dua-duanya. Nanti kalau di UP saya nggak bisa lama-lama, nanti saya tak minta di BL dan di HADMI yang ketika saja untuk bisa masuk dan tanya di posisi pergudangannya. 88 itu nggak bisa kalau di GL itu agak rumit. Ini satu Kalau di GL masalahnya BNA. Iya. Kita juga sebagai klien ini nggak pernah pengen tahu kalau kita ada pabrik kayak kontainer dan sebagainya. Cuma yang kita tahu di lapangan. Kemarin itu saya juga di lapangan. Pagi Papua itu beli kuningan matang itu 5.750 dan di Pak Jaripin pagi 5.000 itu setelah Papua selesai. Itu bukan pagi aja, bisa hampir sampai kita yang punya yang tadi bisa 4.000 juga. Jadi ini gini tuh perlu di sterilkan kan? Kita ini sama-sama orang di sini supaya kita ini bisa tahu teman-teman ini benar-benar dia itu benar-benar benar apa pura-pura benar gitu loh. Masih minta. Ini Pak, saya sudah ada di lapangan. Pagi itu Bapak beli katakan 6.000 ya, saya beli 5.000. Nah, karena lain pabrik itu lain harga. Dan kalau umpama ikan itu tarik, maksudnya ekspornya cepat, saya mesti ikut ke Papua, otomatis itu mas, itu. Gak mungkin saya bisa ke belakang gak dapat ikan. Untuk apa saya juga nanggung? Apa itu kuli-kuli sampai nganggur, ngadeg-ngadegan ekonomi. Jadi tiap pabrik itu punya harga sendiri-sendiri. Makanya saya sampai nunggu. Kenapa saya kok beli di bawahnya itu? Itu karena pabrik yang ngasih harga. Seperti itu. Kalau seandainya ikan itu tarik dan keluar langsung saya ikut, kenapa harus nunggu sampai siang? Gitu. Udah gini aja. Pak, saya juga bohong. Iya. Karena mohon Pak Wakil bisa memberikan inspirasi kita sebagai nelayan ini supaya bisa mencari solusinya. Ya. Saya menawari jenengan ini kita punya gambaran ini keluarnya masyarakat. Saya sudah ada dua pilihan. Ayo turuti. Bersama itu mantep, aku yang mantep, bener-bener mantep. Ono perwakilan kita jadi gini, UP misalnya 88, ke IL sana ke, bener tanya kalau itu stok itu melimpah, jangan-jangan agak melimpah. Nah itulah awal kita koreksi di pabrik, berita pabrik itu kan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya inisiatif nyeluk UP secara tersendiri. Suruh UP tak undang dengan perwakilan lain 2 atau 3 untuk melihat jawaban UP. Itu yang penting. Kalau UP itu sama datangi sebanyak ini gak gelem. Karena ini masalahnya jadi bisnis kan gak mungkin harganya itu dibocorkan. Bisnis karena mereka itu bisnis, gak mungkin harganya itu dibocorkan dengan ngarepe uang. Itu bisnis ya. Mesti ada tersendiri. Bisnis itu juga sama, ada resiko. Kita rewel-rewel satu piwak ini. Aku yang mikir kayak ono juga, dan sepuluh nantinya. Ini juga sama, saya pernah mendatangi pipa jipi. Rakyat rumah aku bersum satu piwak. Lukusannya agak stok negeri. Udah. Tapi mereka menjalin kerjasama dengan lain sama lo. Suwe nepe kata tunggu itu. Piye dan ujian padanya orang pada saya orang pada anda. Saya berharap dari perwakilan sing ono iki belani sepada kabeh saya tetap akan mengundang pihak UP setelah ada ini. Nah perwakilan dari nelayan iki sing kira-kira ini omah sopo nanti saya juga perlu mengundang secara rapat itu tertutup karena ini adalah sifatnya UP kan undang wong akeh UP kan yo apa ya gampangnya gampang untuk tak datangkan tapi insya Allah yo nanti lewat dinas perikanan Jatim ya Pak nanti bisa tak
Saya juga harus ngelobi ke Jawa Timur. Saya ngelobinya bukan di sini, saya nantinya itu ngelobinya ke Surabaya untuk undang. Kalau Pak Yudi selesai ya, kita mengganti B, oke? Saya ganti ya, setuju ya? Berarti saya undangnya lewat ke Surabaya. Nanti saya tak telepon koordinasi. Kalau kita suruh berangkat ke Surabaya, ada yang dampingi aku ke Surabaya, setuju ya? Oke. Gambaran ini mau ke Pak Asbilawes atau Kiwis, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi karena sekali lagi untuk mendatangkan Yukti lewat DKP